Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala, karena hanya dengan nikmat dan karunia-Nya kita semua saat ini siang ini bisa berkumpul kembali untuk melanjutkan tadabbur kita terhadap surat Al-Ikhlas ya, yang 2 minggu yang lalu baru sampai di ayat pertama. Mudah-mudahan di hari ini bisa kita selesaikan ya Pak Ustadz satu surat. Insya Allah. Salawat dan salam tercurahkan untuk baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya serta pengikutnya yang setia sampai yaumil akhir. Mudah-mudahan kita semua dimampukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk melaksanakan sunnah-sunnahnya, menegakkan sunnah-sunnahnya, dan kelak kita akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah sudah hadir bersama kita semua, guru kita bersama yaitu Ustadz Umar Maka. Dan untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan Ustadz untuk memulai kajian tadaburnya. Silahkan Pak Ustadz, tafadol. Ya, Masya Allah, Barakallahu Fik, Puan Mbak Ari, seluruh pengurus Majelis Taklim Rabbani dan seluruh jamaah yang telah bergabung. Mari luruskan niat dan kita mulai insya Allah tadabbur Quran kita. Tadabbur surah-surah dalam Al-Quran sesuai urutan turunnya kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dimulai dari surah pertama yang Allah turunkan kepada Nabi, surah Al-Alaq, surah kedua surah Al-Jathir, surah ketiga Al-Muzammil, surah keempat surah Al-Qalam, dan alhamdulillah hari ini kita sudah sampai di surah yang ke-22 sesuai dengan urutan turun kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu surah Al-Ikhlas, surah yang kita cintai semua, surah yang dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, surah yang barang siapa yang mencintainya karena Allah, maka cintanya kepada surah Al-Ikhlas ini akan membuat Allah cinta kepadanya. Bukan cuma itu, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata kepada sahabat ketika ditanya, kenapa engkau senantiasa membaca surah ini? Lalu ia menjawab, Inni uhibbuha, sungguh aku mencintainya ya Rasulullah. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata kepadanya, hubbuka iyyaha, kecintaan surah ini yang kelak akan memasukkanmu ke dalam surga. Allahu Akbar. Kita mulai insyaAllah tadabbur Quran kita pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil karimil mannan ar-rahimir rahman, allamal qur'an, khalaqal insana, allamahul bayan, lahu maqalidus samawati wal ard, subhanahu kulla yawmin huwa fi sya'an. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluhul mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma Allahumma rfa'na bil Qur'an, Allahumma 'allimna al-Qur'an. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Rahmatullah, akhwatal iman hasanallahu wa iyyakum ajmain, ibu-ibu dan bapak-bapak yang telah bergabung di tadabbur Quran sesuai dengan urutan turunnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di siang hari ini. Mengawali tadabbur Quran kita pada kesempatan kali ini memetik ibrah, pelajaran, tadzkirah, peringatan, hidayat, petunjuk-petunjuk dari keagungan ayat-ayat Allah dalam surah Al-Ikhlas. Saya ingin mengajak kepada seluruh jamaah yang telah bergabung memulakan majelis pertemuan kita di siang hari ini dengan sama-sama mengagungkan asma Allah di majelis ini. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Mudah-mudahan saat ini Allah turunkan rahmat keberkahan di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan saat ini jamaah yang dirahmati Allah ada malaikat Allah yang senantiasa berdoa beristighfar bagi setiap di antara kita. Mudah-mudahan saat ini majelis perkumpulan kita ini sedang dibangga-banggakan Allah di hadapan perkumpulan
di hadapan majelis malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dirahmati Allah, sebelum kita mulai insya Allah melanjutkan sesi kedua dan kita usahakan ini menjadi sesi terakhir dari surah Al-Ikhlas, mengingat Masya Allah di depan kita masih banyak surah-surah yang perlu kita tadabburi. Kita baru sampai di surah ke-22 dan itu baru Al-Mufassal, surah-surah yang pendek-pendek yang diturunkan Allah kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kita mulai, kita akan sama-sama insya Allah melembutkan hati-hati kita semuanya. Kita akan mengkondisikan hati pikiran kita sebelum tadabbur dengan sama-sama membaca surah Al-Ikhlas. Bagi jamaah yang sudah bergabung dan punya mushaf, silakan dibuka surah Al-Ikhlas, surah mushaf halaman 604 jika cetakan mushaf yang dipakai adalah cetakan Madinah. Kita baca insya Allah, mudah-mudahan bacaan Quran pada kesempatan ini menjadi sebab Allah bersihkan penyakit-penyakit yang ada dalam dada-dada kita semuanya. Allahumma. Dan mudah-mudahan insya Allah bacaan kita pada kesempatan kali ini menjadi syifa, penyembuh. Mudah-mudahan bacaan Quran kita pada kesempatan kali ini dilipat gandakan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Rasulullah SAW bersabda bahwa satu huruf Al-Quran mendapatkan 10 kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ada banyak Allah di surah Al-Ikhlas ini. Mudah-mudahan ini menjadi pemberat timbangan amal kita kelak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu kenapa ulama mengatakan bahwa di antara amalan yang memberatkan timbangan kelak selain syahadat, kalimat tauhid la ilaha illallah, tasbih, akhlak yang mulia, di antara amal ibadah yang timbangannya itu berat adalah bacaan Quran, tilawatul Quran. Bagaimana satu huruf dari bacaan Quran mendapatkan 10 kebaikan yang dilipat gandakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan insyaallah bacaan Quran kita pada kesempatan kali ini menjadi sebab Allah jadikan Quran sebagai penolong, pemberi syafaat bagi setiap di antara kita kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita baca lalu kemudian kita dengar terjemahan. Mohon bantuan nanti dari panitia Majelis Taklim Rabbani, Mbak Ari atau siapa saja ditunjuk untuk membacakan terjemahan dari 4 ayat surah Al-Ikhlas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Yang perlu diperhatikan di sini adalah qalqalah di kata ahad ini harus jelas, tidak boleh ditahan. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma arhamna bil Quran. Allahumma arhamna bil Quran. Kami harap ada satu jamaah pengurus yang membacakan terjemahan dari surah Al-Ikhlas ini. Tafadhal, silakan Mbak Ali. Kan ibu-ibu ada yang bersedia membantu membaca terjemahan? Ibu. Boleh saya Mbak Adi? Oh, silakan Mbak Ya, silakan. Tata. Alhamdulillah, terima kasih Mbak Tata. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Shadaqallahul azim. Ya, Masya Allah. Barakallahu fikum jamaah yang dirahmati Allah. Kita sudah sama-sama mendengarkan baik itu bacaan dari 4 ayat surah Al-Ikhlas
sebagaimana kita juga sudah mendengarkan terjemahan dari surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Katakan dialah Allah yang Maha Esa. Allahus Samad. Allah tempat bergantung seluruh makhluk. Lam yalid, dia tidak beranak, sebagaimana dia juga tidak diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan dia, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah, ibu-ibu Majelis Taklim Rabbani dan seluruh jamaah yang telah bergabung. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang muqaddimah surah Al-Ikhlas. Bagaimana surah ini, jamaah yang dirahmati Allah, ikhwatal iman azanallahu iyyakum ajmain, menurut Imam Ar-Razi memiliki sekitar 20 nama. Allahu Akbar. Salah satu kaidah menyebutkan bahwa kathratul asma, banyaknya nama sesuatu itu menunjukkan akan kemuliaan sesuatu tersebut. Contoh, surah Al-Fatihah itu memiliki banyak nama, maka ini menunjukkan keutamaan surah Al-Fatihah. Makkah itu punya banyak nama. Makkah, Bakkah, Ummul Qura, ini juga menunjukkan keutamaan dari kota Makkah. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memiliki banyak nama. Muhammad, Ahmad, Al-Hashir, Al-Mahi, dan yang lainnya. Ini menunjukkan akan keagungan kemuliaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala, walillahil asmaul husna. Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang maha indah. Ada berapa nama Allah? 99 yang diajarkan, yang diturunkan kepada Rasul dan Nabi pada kitab. Tetapi nama Allah itu tidak terbatas, hanya Allah yang maha tahu. Yang diajarkan kepada kita 99. Barang siapa yang menghafal, memahami 99 nama Allah, maka ini bisa menjadi sebab Allah masukkan ia ke dalam surga. Allahu Akbar. Nah, kembali jamaah rahmatullah, Allah, surah Al-Ikhlas salah satu surah yang senantiasa dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di banyak momen-momen atau di waktu-waktu salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW membacanya di 2 rakaat sebelum salat subuh. Rasulullah SAW juga membacanya di 2 rakaat setelah salat maghrib. Rasulullah SAW juga senantiasa membacanya di salat-salat witir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan bagi siapapun yang melaksanakan umrah setelah tawaf 7 kali di sisi Ka'bah, salah satu sunnahnya adalah salat di belakang makam Ibrahim alaihissalam, di mana di rakaat pertama membaca Al-Fatihah dan Al-Kafirun, rakaat kedua membaca Al-Fatihah dan suratul Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Maka Nabi SAW menjadikan surah Al-Ikhlas ini salah satu zikir pagi yang disunnahkan untuk dibaca, baik itu di pagi hari ataupun di petang hari. Ibunda Aisyah, ummi wa ummukum radhiyallahu anha mengatakan, kana Rasulullah idza awal ila firasyi. Nabi itu kalau sudah hendak tidur di malam hari, fi kulli lailah, setiap malamnya. Allahu Akbar. Jadi setiap malam dibaca oleh Nabi. Fi kulli lailah, maka Nabi akan jama' kaffaihi, akan menggabungkan kedua telapak tangannya, lalu Rasulullah SAW membaca qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Lalu Nabi SAW akan meniup lalu mengusapkan seluruh tubuhnya yang bisa dijangkau oleh tangannya. Yaf'alu dzalika 3 marrat. Ini bagaimana Nabi SAW mencintai surah Al-Ikhlas. Adapun keutamaan surah Al-Ikhlas ini juga sudah disampaikan di pertemuan sebelumnya. Bagaimana ada seorang sahabat yang ketika dia mengimami sahabat yang lain di rakaat pertama, rakaat kedua setelah ia baca surah Al-Fatihah, bacaan yang dibacanya dalam salatnya adalah Al-Ikhlas, sampai ia kemudian dikritik oleh sahabat-sahabat yang lain, lalu kemudian dia adukan oleh Nabi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi menjawab, salu li ayyi syai'in yasna'. Nabi berkata, tanyakan kepada sahabatku kenapa ia melakukan itu. Maka kemudian ia ditanya, kenapa Anda melakukannya? Qala inni uhibbuha. Kata sahabat ini, sungguh aku mencintainya. Mendengarkan itu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, katakan kepadanya, sesungguhnya Allah telah mencintainya. Allahu Akbar. Mencintai surah ini, jemaah rahmati Allah, menjadi sebab datangnya mahabbatullah, kecintaan Allah kepada kita semuanya. Mudah-mudahan
insya Allah dengan tadabbur kita di surah Al-Ikhlas bagian pertama dan kedua ini semakin menambah pemahaman kita terhadap surah Al-Ikhlas dan semakin menambah pengetahuan kita kenapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam senantiasa membaca surah Al-Ikhlas. Salah satu keutamaan surah Al-Ikhlas yang juga sudah kita sampaikan di pertemuan sebelumnya, sebagaimana hari ini insya Allah juga kita akan melakukan hal yang sama. Dari Mu'adz Al-Juhani, sahabat Nabi radhiyallahu an, beliau mengatakan bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa yang membaca surah Al-Ikhlas hatta yakhtimaha 10 marrat, barang siapa yang membaca surah Al-Ikhlas 10 kali sampai ia hatamkan, banallahu lahu qasran fil jannah, maka Allah akan membangunkan dengannya istana di surga. Umar ibn Khattab ketika mendengarkan hadis ini, perkataan Nabi bahwa kalau membaca surah Al-Ikhlas 10 kali itu akan menjadi sebab Allah akan bangunkan istana di surga. Umar ibn Khattab saat itu pula mengatakan, ini stazattuhu ya Rasulullah, kalau saya membaca lebih bagaimana ya Rasulullah? Nabi berkata, ya Umar, Allahu atyabu akthar, Allah itu maha baik, lebih baik, bahkan lebih banyak karunia dari apa yang kau bayangkan. Hari ini insya Allah sebagaimana di 2 pekan yang lalu kita sudah membangun insya Allah di surga dengan membaca 10 kali surah Al-Ikhlas di akhir majelis, di akhir tadabbur kita. Hari ini juga insya Allah sebelum kita menutup tadabbur Quran kita pada hari ini, saya juga akan mengajak seluruh jamaah yang dirahmati Allah, sama-sama mari membangun istana hari ini di surga Allah Subhanahu wa taala dengan membaca 10 kali dari surah Al-Ikhlas. Nanti insya Allah di akhir majelis sebelum kita tutup, agar ketika kita meninggalkan majelis ini, menutup majelis ini, selain pahala yang majelis ilmu yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya, mudah-mudahan ketika kita menutup majelis ini, kita sudah membangun masing-masing satu istana di surga Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Hari ini kita akan lanjut di ayat kedua surah Al-Ikhlas. Kita sudah menjelaskan, mentadabburi, memetik ibrah, pelajaran, hikmah, hidayat, petunjuk dari ayat pertama surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Bagaimana ayat pertama ini adalah penegasan akan keesaan Allah, penegasan akan tauhid yang merupakan risalah setiap nabi dan rasul. Tidak ada nabi, tidak ada rasul yang diutus oleh Allah kecuali menyuruh kepada apa? Menyuruh kepada la ilaha illallah. Sebagaimana ayat pertama ini, seperti yang sudah kita jelaskan di pertemuan sebelumnya, jemaah rahmat Allah, menjadi bantahan terhadap kaum musyrikin. Mereka yang mengatakan bahwa Allah itu ada 3. Laqad kafara alladhina qalu innallaha thalithu thalatha. Telah kufur siapapun yang mengatakan bahwa Tuhan itu ada 3. Sebagaimana ini bantahan terhadap orang-orang musyrik Mekah yang ketika Quran itu turun, ketika surah Al-Ikhlas ini turun, ketika Rasulullah SAW diutus oleh Allah di tengah orang-orang Quraisy, di tengah Jazirah Arab, orang-orang Quraisy, orang-orang Arab saat itu menyembah berhala-berhala yang tidak terhitung jumlahnya. Ada yang mengatakan bahwa, ada riwayat mengatakan bahwa jumlah berhala yang disembah oleh orang-orang Quraisy, ya ada berhala-berhala terbesarnya Allat wal Uzza Manat. Akan tetapi ada riwayat mengatakan bahwa jumlah berhala di sisi Ka'bah ketika Nabi diutus sallallahu alaihi wasallam di tengah Quraisy itu lebih dari 300 berhala. Maka surah Al-Ikhlas ayat pertama Qul huwallahu ahad ini menjadi bantahan terhadap akidah orang-orang musyrik yang mengatakan bahwa Allah itu 3 atau bahkan Allah itu banyak. Sebagaimana jemaah rahmat Allah, di antara mutiara tadabbur amaliyah, tadabbur aplikatif yang bisa kita petik dari ayat pertama surah Al-Ikhlas Qul huwallahu ahad. Ayat ini menjadi isyarat pelajaran bagi kita agar setiap orang tua, agar setiap ayah, agar setiap ibu, agar setiap muslim mengatakan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, Qul huwallahu ahad, bahwa Tuhannya adalah Dia Allah yang Maha Esa. Katakan itu kepada sahabatmu, katakan itu kepada kerabatmu, katakan ini berulang-ulang kepada anak-anakmu, katakan ini berulang-ulang kepada cucumu. Qul huwallahu ahad. Dalam Quran surah Fussilat ayat 30, Allah menjanjikan keutamaan bagi siapapun di antara kita yang senantiasa bangga mengatakan Tuhannya adalah Allah.
Mudah-mudahan kita termasuk di antaranya yang tidak pernah malu mengatakan kepada siapapun. Katakan kepada orang kafir, katakan kepada orang-orang munafik, katakan kepada para penentang, katakan kepada siapapun. Qul huwallahu ahad, bahwa Tuhan, ilah yang kami sembah adalah Allah, Dia yang Maha Esa. Quran surah Fussilat ayat 30, jemaah dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan keutamaan, menjanjikan kebaikan, menjanjikan pahala yang begitu besar bagi siapapun di antara kita. Allahu Akbar, yang tidak pernah gentar, yang tidak pernah malu, yang tidak pernah takut mengatakan qul huwallahu ahad, bahwa Tuhan yang dia sembah adalah Dia yang Maha Esa. Quran surah Fussilat ayat 30. Apa yang Allah janjikan? Apa kebaikan yang Allah berikan kepada mereka yang senantiasa mengatakan Tuhannya adalah Allah, berani mengatakan qul huwallahu ahad, bahkan kepada mereka yang memusuhi agamanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Fussilat ayat 30, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah, sesungguhnya mereka yang senantiasa mengatakan Tuhanku adalah Allah. Qul huwallahu ahad. Apa yang Allah janjikan kalau kita sudah senantiasa bangga mengatakan Tuhan kita adalah Allah? Kata Allah melanjutkan firman-Nya dalam Quran surah Fussilat, tatanazzalu alaihimul malaika, akan turun kepada mereka. Tatanazzal, bagi yang belajar bahasa Arab, kata tatanazzal ini memberikan isyarat bahwa malaikat yang turun adalah bukan sekali turun, tetapi terus menerus turun. Tatanazzalu alaihimul malaika, akan turun kepada mereka malaikat yang tidak terputus. Pertanyaan, kapan turun malaikat ini? Ulama ketika menafsirkan bahwa turunnya malaikat ini adalah ketika sakaratul maut. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bangga mengatakan Tuhannya adalah Allah. Yang senantiasa mengatakan Tuhannya adalah Allah kepada siapapun. Menjelang sakaratul maut, Allah tidak meninggalkannya. Allah turunkan malaikatnya yang tidak terputus kepadanya. Untuk apa? Kita lanjutkan ayatnya. Alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah. Allah turunkan malaikat untuk meneguhkan, menguatkan hamba ini dalam goncangan sakaratul maut. Sakaratul maut itu disebut dengan sakaratul maut karena memang kematian itu penuh dengan guncangan sakaratul maut. Tapi orang-orang yang senantiasa bangga mengatakan Tuhannya adalah Allah, lalu kemudian setelah itu dia istiqamah, Allah turunkan malaikat menjelang ia sakaratul maut. Untuk apa? Menguatkan, menyabarkan, mensabatkannya dengan berkata, Allah takhafu, jangan pernah takut dengan kematian ini. Wala tahzanu, jangan bersedih. Wa abshiru bil jannah, gembiralah akan surga yang Allah janjikan untuk wahai hamba Allah. Allahu Akbar. Siapa yang tidak senang menjelang sakaratul mautnya, tiba-tiba datang malaikat. Nabi pernah ditanya, jumlah malaikat rahmat yang datang menjelang seorang mukmin itu wafat seberapa banyak? Kata Nabi, ala maddil basar, sejauh mata memandang, maka sebanyak itu malaikat rahmat yang wajahnya putih berseri-seri bidul wujuh, yang berkata kepada hamba Allah yang senantiasa mengatakan Rabbi Allah, Tuhanku adalah Allah, jangan takut, jangan bersedih. Wa abshiru bil jannah, bergembiralah surga yang telah dijanjikan Tuhanmu untukmu. Allahu Akbar. Kata ulama, ketika malaikat mengatakan bergembiralah karena surga dijanjikan Tuhanmu, saat itulah seorang muslim dan mukmin yang dikatakan perkataan ini oleh malaikat, saat itu pula dia melihat tempatnya, makamnya di surga Allah, dan saat itu ia minta segera dimatikan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sekali lagi kita termasuk di antaranya. Allahumma amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Allahus samad. Kita masuk di ayat kedua dari surah Al-Ikhlas. Jemaah rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Sebelum mulai di ayat kedua, Allahus samad. Nabi sallallahu alaihi wasallam di banyak momen atau di beberapa peristiwa ketika ada yang menanyakan tentang Islam, ada yang menanyakan tentang apa sih yang diajarkan Allah kepadanya, menanyakan tentang siapa, apa yang disembah oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka jawaban yang diberikan Nabi adalah suratul Ikhlas.
ini bisa menjadi bekal bagi kita. Ketika kita suatu saat mungkin dalam pesawat, dalam kendaraan, kita bersama non-muslim, lalu ada yang menanyakan, di waktu singkat sebelum pesawat ini landing, jelaskan sedikit tentang Tuhanmu yang engkau sembah. Maka kita bisa membaca surah Al-Ikhlas ini. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. At-Tufail ibn Amr ad-Dawsi, seorang sahabat yang tadinya diprovokasi sebelum ia masuk Islam, diprovokasi untuk benci kepada Nabi Muhammad SAW, diprovokasi untuk tidak sekali-kali pun mendengarkan Quran yang dibaca oleh Nabi Muhammad karena itu akan membuat dia tersihir. At-Tufail ibn Amr ad-Dawsi suatu saat kemudian mendatangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lalu berkata, ya Muhammad, bacakan kepada saya apa yang Tuhan menurunkan kepadamu. Nabi tidak membaca surah-surah yang panjang. Yang dibaca oleh Nabi adalah suratul Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Maka saat itu pula At-Tufail ibn Amr ad-Dawsi yang tadinya benci dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjulurkan tangannya lalu mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Karena surah ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana juga yang sudah kita sampaikan di pertemuan sebelumnya, siapapun yang memahami surah ini berarti dia sudah memahami sepertiga Quran. Siapa yang sudah mengamalkan surah Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad, yang cuma 4 ayat ini, itu berarti dia sudah mengamalkan 10 juz atau sepertiga Quran. Bahkan salah satu riwayat bagaimana Nabi dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengagetkan sahabat-sahabatnya di suatu malam ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Syudu, bersiap-siap wahai sahabatku, karena malam ini akan berbeda. Fa inni sa'aqra'u 'alaikum thulutsal Qur'an." Malam ini saya akan mengimami kalian sepertiga Quran. Kata Abu Hurairah, hasyada man hasyad. Sahabat Nabi sudah siap-siap. Ya ini berat, 10 juz, tapi ini Rasulullah yang mengimami. Ternyata ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat, yang dibaca 10 juz Quran yang dibaca oleh Nabi, Qul huwallahu ahad. Setelah sholat seperti biasa, Nabi pulang ke rumahnya. Nah sepulang Nabi ke rumahnya, sahabat heboh, ribut di masjid. Saya kira Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan membaca sepertiga, 10 juz. Ternyata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hanya baca surah Al-Ikhlas. Mendengarkan itu, Nabi datang kembali ke masjid lalu mengatakan, "Na'am, fa innaha ta'dilu thulutsal Quran." Iya, karena sesungguhnya surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, seperti membaca 10 juz Al-Quran. Allahu akbar. Allahus samad. Allah tempat bergantung seluruh makhluk. Kata as-samad dalam Quran, jemaah dirahmati Allah, itu hanya disebutkan sekali saja. Dan itu hanya di surah Al-Ikhlas. Allahu akbar. Kalau ada yang bisa menemukan kata as-samad selain di surah Al-Ikhlas, insya Allah ya, kita akan berikan paket umroh plus Aqsa. Insya Allah ada keberangkatan bulan Desember. Ya karena memang tidak ada. Kenapa saya berani? Nggak ada. Kata as-samad itu jemaah rahmat Allah hanya ada di surah Al-Ikhlas ini. Allahus samad. Ulama tafsir ketika menafsirkan kata as-samad, setidaknya ada 10 aqwal. Ada 10 makna yang mirip-mirip yang disebutkan ulama dari kata as-samad ini. Contohnya Al-Hasan Al-Basri ketika menafsirkan Allahus samad, beliau mengatakan yang dimaksud as-samad di sini adalah Al-Hayyul Qayyum alladzi la zawala lah. Dia yang maha hidup, maha perkasa, maha kuat, yang tidak akan pernah sirna. Ibnu Abbas, sepupu Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, di antara sahabat yang paling faham dengan Quran. Inilah yang kemudian banyak kita temukan di terjemahan. Padahal sebenarnya kalau kita merujuk ke buku tafsir atau ke buku-buku tafsir, setidaknya ada 10 perkataan ulama yang mirip-mirip. Dan bisa jadi semua makna yang disebutkan ulama ini tercakup dalam kata as-samad. Allahus samad. Ibnu Abbas ketika menafsirkan kata as-samad di ayat kedua surah Al-Ikhlas ini, as-samad yakni alladhi yasmudul khalaiqu ilaihi fi hawaijihim wa masailihim. Allahu akbar. Ini tafsir
makna yang sangat dalam yang disebutkan oleh Ibnu Abbas untuk kata as-samad. Dan ini juga yang kemudian sepertinya menjadi standar terjemahan kita. Allahus samad, kata Ibnu Abbas, bahwa Allah tempat bergantung, tempat bersandar, tempat meminta al-khalaiq, seluruh makhluk, manusia, jin, bahkan malaikat-malaikat Allah, pepohonan, benda-benda padat. Alladhi yasmudu ilaihi al-khalaiq. Jadi as-samad itu berarti tempat bergantung seluruh makhluk pada setiap hajat-hajat mereka dan permintaan-permintaan mereka. Allahu Akbar. Allahus samad, Allah tempat bergantung seluruh makhluk, menggantung rezeki-rezeki mereka. Sebagaimana Allah tegaskan dalam Quran surah Hud, Quran surah 11 ayat 6, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabbatin fil ard. Tidak ada satu binatang melata pun di bumi ini illa 'alallahi rizquha, kecuali rezekinya pasti dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah kisah Israiliyat. Kisah Israiliyat itu tidak bisa dipercayai 100%, tapi juga tidak bisa dibantah, disebutkan hanya sebagai pembanding atau tasliyan. Ada kisah bagaimana suatu saat ketika Sulaiman alaihissalam. Dari kisah ini mari mengambil hikmah, muhasabah, pesan dari ayat kedua ini. Sudahkah kita kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala seperti makhluk dalam kisah ini menggantungkan rezeki kita kepada Allah? Nabi Sulaiman alaihissalam suatu saat ketika dia membelah sebuah gunung, tiba-tiba Sulaiman alaihissalam menemukan di tengah sela-sela gunung yang dibelah oleh tentara Nabi Sulaiman alaihissalam, Sulaiman alaihissalam menemukan seekor semut dengan satu biji gandum, satu tetes air di sampingnya. Salah satu mukjizat Nabi Sulaiman itu bisa memahami bahasa-bahasa binatang. Allahu Akbar. Sehingga diabadikan dalam Quran ketika Nabi Sulaiman suatu saat berjalan di suatu tempat, tiba-tiba Nabi Sulaiman mendengarkan ucapan ratu semut. Qalat damlatun ayyuhan namlu dukhulu masakinakum. Ketika ratu semut berkata, wahai semut, masuklah kalian ke lubang-lubang kalian. La yahtimannakum Sulaiman wa junuduh. Agar kalian tidak terinjak oleh Sulaiman dan tentara-tentaranya. Wa hum la yash'urun. Sementara mereka tidak merasa keberadaan kalian. Saat itulah Nabi Sulaiman tersenyum. Fatabassama dhahika. Nah, Nabi Sulaiman kemudian bertanya kepada semut tersebut, wahai semut, untuk apa satu butir gandum dan satu tetes air ini? Semut ini berkata, qala ya Sulaiman, innaha quti. Ini adalah makananku untuk 1 tahun. Mendengarkan itu, Nabi Sulaiman alaihi salam merasa bahwa ini terlalu sedikit kalau untuk, maksudnya ini terlalu irit kalau bekal untuk 1 tahun. Maka Sulaiman berkata kepada semut itu, wahai semut, mulai sekarang aku akan menjamin, habiskan 1 butir ini, habiskan minumanmu, airmu, bekalmu ini setiap bulannya aku akan mengutus tentara saya untuk membawa bekal 1 butir, menyiapkan bekalmu seperti yang kau punya miliki saat ini. Singkat cerita, ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajmain, bulan pertama bekal seperti biasa itu habis, datang lagi tentara Nabi Sulaiman. Sampai setelah beberapa bulan berikutnya tiba-tiba ada yang aneh. Yang ini kemudian dilaporkan oleh tentara Sulaiman kepada Sulaiman alaihissalam. Karena ternyata semut tidak memakan gandum semuanya, hanya dimakan setengah-setengah sehingga itu menumpuk. Dan akhirnya tidak diminum semuanya. Dilaporkan kepada Nabi Sulaiman, lalu kemudian datang Sulaiman alaihissalam kepada semut tersebut berkata, kenapa ini kau lakukan? Kenapa tidak memakan semuanya seperti yang pertama? Dan kenapa tidak meminum semuanya? Jangan dirahmati Allah. Saat itulah semut berkata, ya Sulaiman, ketika tadinya aku hanya menyandarkan rezekiku kepada Allah, dan aku yakin Allah pasti memberiku makan.
Aku tidak pernah takut kalau kemudian tidak makan dalam 1 tahun. Pasti Allah akan cukupkan rezeki. Tapi setelah saya mulai menyandarkan, berharap rezeki kepada makhluk, kepadamu hai Sulaiman, mulailah kemudian saya cemas, saya khawatir kalau Sulaiman lupa menyuruh tentaranya untuk membawakan bekal, maka saya tidak akan makan. Setelah saya menyandarkan berharap kepada makhluk, saya mulai khawatir kalau kemudian Sulaiman sakit, kalau Sulaiman meninggal, siapa yang akan tidak ada lagi yang akan menyuruh pasukannya untuk membawa. Ini yang kemudian jamaah yang dirahmati Allah, ikhwatal iman hasanallahu wa iyyakum ajmain, yang bisa kita ambil ibrah pelajaran dari kisah ini, bahwa menggantungkan harapan, menggantungkan rezeki kepada selain Allah Subhanahu wa taala tidak akan mendatangkan kecuali kecemasan dan ketakutan. Sebagaimana ayat ini, Allahus Samad mengajarkan kepada setiap muslim bahwa kalau ingin berharap, maka berharaplah kepada Allah. Kalau ingin meminta, memintalah kepada Allah. Kalau ingin menggantungkan harapanmu, permintaanmu, maka gantungkan harapanmu kepada Dia yang seluruh makhluk di bumi menggantungkan harapan dan permintaan mereka. Allahus Samad, Allah yang Maha Kaya. Allahus Samad, Allah yang Maha Sempurna. Allah yang tidak pernah butuh dengan makhluknya. Allah yang tidak pernah butuh dengan ibadah kita. Allah yang tidak pernah butuh dengan salat kita. Allah yang tidak pernah butuh dengan bacaan Quran kita. Allah yang tidak pernah butuh dengan zikir-zikir kita. Jangan dikira bahwa ketika kita salat, ketika kita ibadah, ketika kita baca Quran, maka Allah kemudian mengambil keuntungan dari bacaan-bacaan Quran kita dan ibadah-ibadah kita, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis qudsi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan dari Tuhannya, dari Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibadi, wahai hambaku, lau anna awwalakum, seandainya manusia pertama dari kalian, wa akhirakum, dan manusia yang paling akhir di antara kalian, wa jinnakum, dan seluruh jin, wa insakum, dan seluruh manusia, kanu ala atqa qalbi rajulin wahid, semuanya beriman kepada Allah, bertakwa dengan sebaik-baiknya takwa kepada Allah." Kata Allah, ini tidak menambah kemuliaan Allah sedikit pun. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, seandainya wahai kalian manusia, wahai kalian jin, yang pertama sampai terakhir, semuanya bermaksiat kufur kepada Allah, maka ini pun sedikit pun tidak mengurangi kemuliaan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah Subhanahu wa taala bersabda dalam hadis qudsi ini, seandainya manusia-manusia, jin-jin dari yang pertama sampai yang terakhir berada di satu tempat bersamaan, lalu mereka meminta bersamaan kepada Allah, lalu Allah memberikan setiap permintaan mereka, ini pun sedikit pun tidak mengurangi kekayaan Allah Subhanahu wa taala. Allahus Samad. Mudah-mudahan ayat ini, jamaah yang dirahmati Allah, di antara mutiara tadabbur adalah di antara bentuk tanda menjadi kualitas tauhid kita kepada Allah. Qul huwallahu ahad. Jadi kalau ingin mengukur sudah seperti apa tauhid kita kepada Allah, mengesahkan Allah, maka salah satu buktinya adalah seperti apa kita menggantungkan harapan, rezeki, permintaan kita. Sudahkah kita menggantungkan setiap harapan-harapan, rezeki kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum melakukan ikhtiar yang dibolehkan oleh agama kita? Ini yang kemudian dilakukan oleh para nabi, para rasul yang diabadikan Allah kisahnya di dalam Al-Quran. Ibrahim alaihissalam ketika dibakar oleh Namrud dan pasukan-pasukannya, tidak ada yang keluar dari lisan Ibrahim saat itu kecuali hasbunallah, cukuplah Allah, tidak yang lain. Bahkan tidak malaikat Allah. Jadi Ibrahim itu bahkan tidak mengharap Jibril yang biasa mendatanginya turun menolongnya. Apa kata Ibrahim? Hasbi Allah, cukuplah Allah yang menjadi hasbi Allah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Sehingga saat itu pula kemudian bukan malaikat yang diperintahkan Allah untuk menolong Ibrahim alaihissalam,
Tetapi Allah sendiri yang turun langsung menolong Ibrahim alaihissalam. Qul ya naru kuni bardan wa salama. Ini pula yang kemudian diajarkan Nabi Yusuf alaihissalam ketika berada di tengah penjara penguasa Mesir saat itu. Tidak ada yang diharapkan menjadi sebab yang akan mengeluarkannya dari penjara lalu kemudian menjadi penguasa di Mesir kecuali Allah SWT. Allah tempat bergantung seluruh makhluk. Ini pula yang diajarkan oleh Yunus ibn Matta ketika Nabi Yunus alaihissalam berada di kegelapan perut ikan. Apa yang dibaca Nabi Yunus alaihissalam? Apa yang diucapkan Nabi Yunus yang dengannya kemudian Allah selamatkan Nabi Yunus dan Allah abadikan kisah ini dalam Al-Quran. Tidak ada yang diabadikan, tidak ada yang diucapkannya Nabi Yunus kecuali La ilaha illa ant subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Yang karena doa ini jamaah yang dirahmati Allah, Allah kemudian mengeluarkan Nabi Yunus, menyelamatkan Nabi Yunus dari dalam perut ikan. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Ada yang unik untuk ditadaburi di ayat ketiga ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah mendahulukan kata yalid sebelum yulad. Padahal kalau sesuai urutannya diperanakkan dulu baru beranak. Tapi kemudian yang Allah nafi pertama kali di sini di ayat ketiga ini Allah menafikan pertama kali lam yalid, Allah itu tidak beranak, walam yulad. Sebagaimana Allah juga tidak diperanakkan. Di antara penjelasan ulama-ulama kita, kenapa kemudian Allah menafikan tidak beranak lebih dulu sebelum menafikan tidak diperanakkan? Di antara aqwal yang disebutkan ulama bahwa karena realita di tengah masyarakat saat itu ketika Quran ini turun, tuduhan fitnah bahwa Allah itu beranak lebih banyak digaungkan daripada Allah itu diperanakkan. Itu yang lebih banyak. Seperti orang-orang Yahudi yang mengatakan waqalatil yahud Uzair ibnullah. Uzair itu adalah putra Allah. Jadi ini fitnah tuduhan kepada Allah bahwa Allah itu punya anak. Atau seperti orang-orang Nasrani yang mengatakan bahwa Isa ibnullah waqalatin nasara al-masih ibnullah, sebagaimana orang-orang Nasrani itu mengatakan bahwa Isa itu adalah putra Allah Subhanahu wa taala. Atau bantahan terhadap orang-orang musyrik. Jadi ulama mengatakan bahwa ini di antara sebabnya kenapa Allah lebih dulu menafikan tidak beranak sebelum menafikan diperanakkan, karena tuduhan fitnah kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanahu amma yusyrikun wa ta'ala Allahu amma yasifun. Maha suci Allah terhadap apa yang mereka sifatkan. Tuduhan fitnah bahwa Allah itu beranak lebih sering diucapkan, lebih sering digaungkan daripada tuduhan fitnah bahwa Allah itu diperanakkan. Orang Yahudi mengatakan bahwa Allah itu punya anak. Siapa anak Allah bagi orang Yahudi? Orang Yahudi mengatakan Uzair itu adalah putra Allah. Sementara orang-orang Nasrani mengatakan Al-Masih ibnullah, bahwa Al-Masih Isa alaihi salam itu adalah putra Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga bantahan terhadap apa yang diucapkan orang-orang musyrik. Jadi kalau orang Yahudi mengatakan Uzair putra Allah, orang Nasrani mengatakan Al-Masih adalah putra Allah, orang-orang musyrik juga melakukan tuduhan fitnah yang tidak kalah terhadap fitnah-fitnah orang Yahudi dan Nasrani kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Orang musyrik itu mengakui atau mengatakan, menuduhkan, memfitnahkan wa ta'ala Allahu amma yasifun. Memfitnah Allah bahwa malaikat itu adalah putri-putri Allah Subhanahu wa taala. Maka ini juga bantahan terhadap apa yang diucapkan orang-orang musyrik. Dalam Quran surah Al-Isra ayat 17, Al-Isra surah 17 ayat 40, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afa asfakum rabbukum bil banin wattakhadha minal malaikati inatha innakum lataquluna qawlan 'azima." Maka apakah patut Tuhan memilihkan bagi kalian anak laki-laki? Orang-orang musyrik itu, orang-orang Mekah khususnya, mereka itu kalau diberikan putra itu adalah kebahagiaan bagi mereka. Sebagaimana
Kalau sebaliknya, kalau mereka mendapatkan berita bahwa istri mereka itu baru saja melahirkan anak perempuan, maka itu aib bagi mereka. Allahu Akbar. Maka Islam ini datang, jamaah rahmat Allah, memuliakan wanita. Sebelum Islam itu datang, wanita itu tidak mendapatkan warisan. Lalu Allah di dalam Quran menentukan warisan bagi wanita. Sebelum Islam itu datang, jamaah rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, orang-orang Quraisy itu, orang-orang Arab itu memandang aib wanita. Lalu Nabi SAW pertama kali Allah karuniakan kepadanya adalah seorang putri, Zainab bintu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi kemudian memotong sembelihan, memberi makan orang-orang di Mekah untuk memperlihatkan bagaimana Islam memuliakan wanita. Bahkan Nabi SAW jamaah yang dirahmati Allah mengatakan, barang siapa yang Allah karuniakan 2 orang putri, yang punya putri, mohon didengarkan hadis ini. Barang siapa yang Allah karuniakan 2 orang putri, lalu dididiknya dengan baik, disayanginya kedua putrinya, kata Nabi SAW, kanat lahu hijaban minan nar. Maka sungguh kedua putrinya ini akan menjadi pelindung, hijab baginya dari siksa neraka Allah Subhanahu wa taala. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Ayat ketiga ini jemaah rahmatul Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa Allah tidak beranak seperti yang difitnahkan orang-orang Yahudi, seperti yang difitnahkan orang-orang Nasrani, atau Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan seperti yang dikatakan orang-orang musyrik yang mengatakan bahwa Allah itu menjadikan malaikatnya sebagai putri-putrinya. Maka Allah membantah dalam Quran surah Al-Isra ayat 17 ayat 40. Afa asfakum rabbukum bil banin? Apakah Tuhan yang memilihkan bagimu anak laki-laki? Wattakhadha minal malaikati inatha. Lalu kemudian sedangkan dia sendiri mengambil anak-anak perempuan di antara para malaikat. Innakum lataquluna qawlan 'azima. Sesungguhnya kamu benar-benar telah mengucapkan kata-kata yang sangat besar dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lam yalid wa lam yulad. Jemaah rahmatullah, di antara pesan penting dari ayat ini, salah satu dosa yang amat sangat membuat murka Allah Subhanahu wa taala adalah ucapan fitnah, tuduhan yang mengatakan bahwa Tuhan itu punya anak dan diperanakkan. Ya. Ya, mohon bantuannya Mbak Ari. Ya, kita lanjut ke Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada Mbak Ari, bisa bantu mute. Oke, sudah di mute. Ya, kita lanjut jemaah rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Lam yalid wa lam yulad. Tadi sudah kita sampaikan bahwa ayat ketiga ini adalah bantahan terhadap oleh orang-orang musyrik, bahwa Allah itu punya putri yaitu malaikat-malaikat, sebagaimana jemaah rahmatullah ayat ini adalah bantahan terhadap apa yang difitnahkan, apa yang dituduhkan oleh orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, mengatakan bahwa Uzair itu putra Allah dan Al-Masih adalah putra Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang membedakan antara ilah Tuhan yang kita sembah dan Tuhan yang mereka sembah. Salah satu perkataan batil adalah kalau mengatakan toh yang kita sembah adalah Tuhan yang sama. Yang mereka sembah juga adalah Allah. Mereka menyebut Allah. Yang kita sembahkan juga Allah sama-sama. Ini bahaya jemaah-jemaah. Ini adalah syubhat dan ini adalah kesesatan. Walau Tuhan yang mereka sembah itu juga bernama Allah, dan yang kita sembah adalah Allah, tetapi Allah yang mereka sembah demi Allah, bukan Allah yang kita sembah. Ini perlu kita tegaskan. Kenapa? Pernah suatu saat ada seorang yang tadinya Masya Allah da'i, ya, sering menyampaikan ceramah-ceramah Islam, tiba-tiba di suatu saat, di suatu momen di gereja, di atas mimbar di gereja, dia mengatakan bahwa kita menyembah Tuhan yang sama, semua agama itu sama, ya. Kita menyembah Tuhan yang sama, Allah yang kita sembah juga Allah yang kalian sembah. Maka surah Al-Ikhlas, Allahu Akbar, ini menjadi bantahan.
bahwa Allah yang mereka sembah walau namanya sama bukanlah Allah yang kita sembah. Satu, qul huwallahu ahad. Allah yang kita sembah adalah Dia yang Maha Esa, sementara Allah yang mereka sembah ada dua, ada tiganya, dan seterusnya. Allah yang kita sembah lam yalid wa lam yulad. Allah yang kita sembah tidak punya anak, sementara Allah yang mereka sembah itu punya anak. Dan ini salah satu ucapan, ungkapan, perkataan yang membuat Allah itu amat sangat murka. Allah abadikan di banyak ayat di dalam surah, di dalam Al-Quran, jamaah dirahmati Allah, bagaimana bahwa ucapan, perkataan, fitnah, tuduhan, mengatakan bahwa Allah itu punya anak, salah satu ucapan yang amat sangat dimurkai oleh Allah. Bukan cuma dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan ternyata makhluk-makhluk di sekitar kita ini, ketika kita mengatakan bahwa Allah itu punya anak, seluruh makhluk itu murka kepada siapapun yang mengatakan Allah itu punya anak. Jadi kalau ada orang yang berani mengatakan bahwa Allah itu punya anak, berarti dia dimurkai oleh Allah, bukan cuma dimurkai oleh Allah, dimurkai oleh seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kita dengarkan ayatnya dalam Quran surah Maryam, surah 19 ayat 88 dan seterusnya. Bagaimana di surah ini, di ayat yang akan kita bacakan ini, Allah menegaskan kemurkaan, kemarahan Allah kepada siapapun yang mengucapkan, yang mengatakan bahwa Allah itu punya anak. Wa qalu ittakhadhar rahmanu walada. Mereka berkata, Allah itu punya anak. Laqad ji'tum syai'an idna. Sungguh kalian telah mendatangkan perkara yang amat sangat besar. Takadus samawat. Perhatikan ayat ini. Ayat 90. Takadus samawatu yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirrul jibalu hatta. Bagaimana murkanya Allah, bukan cuma Allah, bahkan makhluk-makhluk Allah di sekitar kita itu murka dengan ucapan ini. Takadus samawat, hampir-hampir saja langit itu terbelah. Yatafattarna min, hampir-hampir saja langit-langit itu pecah. Wa tanshaqqul ardu wa takhirrul jibalu hadda. Hampir-hampir saja langit-langit Allah itu pecah, lalu kemudian bumi itu terbelah. Wa takhirrul jibalu hadda, dan gunung-gunung itu kapan? An da'au lirrahmani walada, ketika mereka mengatakan bahwa Allah itu punya anak. Wa ma yanbaghi lirrahmani an yattakhidha walada. Tidak layak bagi Allah yang Maha Rahman, Maha Pengasih untuk punya anak. In kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abada. Karena tidak ada sesuatu pun di langit dan di bumi kecuali datang sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Mudah-mudahan jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surah Al-Ikhlas ini semakin menguatkan akidah kita, semakin menguatkan keyakinan kita. Membenarkan bahwa Tuhan Allah itu punya anak bisa menjatuhkan kita ke dalam kekufuran. Maka tidak boleh kita mengatakan bahwa benar juga agama mereka. Bagaimana benar sementara agama mereka mengatakan bahwa Allah itu punya anak? Sementara di surah Al-Ikhlas yang kata Nabi SAW, surah ini adalah sepertiga Al-Quran. Walau ulama kemudian menjelaskan makna bahwa Quran itu sepertiga, Al-Ikhlas ini sepertiga. Quran itu secara garis besar, tema besarnya ada 3. Sepertiga Quran itu membahas tentang tauhid, la ilaha illallah, dan sepertiga tauhid dalam Quran ini diringkas dalam surah Ikhlas. Yang kedua, sepertiga Quran itu adalah ahkam, hukum-hukum yang Allah turunkan kepada Muhammad dan umat-umat sebelumnya. Yang ketiga,
Quran itu jamaah yang dirahmati Allah berisikan kisah-kisah. Jadi sepertiga Quran, 10 juz Quran itu kisah, 10 juz Quran itu adalah ahkam, hukum-hukum, 10 juz Quran itu adalah tauhid, di mana ringkasan intisari tauhid dari sepertiga 10 juz Quran itu ada dalam surah Al-Ikhlas. Ada 2 surah kata ulama, siapapun yang ingin memahami tauhid, kalimat tauhid, syahadat la ilaha illallah, maka hendaklah membaca 2 surah. Qul ya ayyuhal kafirun. Yang kedua adalah Qul huwallahu ahad. Karena 2 surah ini adalah tafsir penjelasan dari kalimat la ilaha illallah. Yang terakhir jemaah yang dirahmati Allah, ayat terakhir dari surah Al-Ikhlas yaitu ayat keempat, walam yakun lahu kufuwan ahad. Setelah kita menegaskan bahwa ilah Allah, Rabb yang kita sembah adalah Dia yang Maha Esa. Dan ini bantahan terhadap akidah orang-orang musyrik yang mengatakan Tuhan itu ada 3, Tuhan itu ada 4, Tuhan itu banyak. Bahkan orang-orang musyrik Mekah itu memiliki ratusan berhala-berhala yang mereka sembah di sekitar Ka'bah sebelum akhirnya Allah utus baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah kita nafikan jamaah rahmat Allah juga di ayat setelah kita lalu kemudian di ayat kedua kita menegaskan bahwa Allah tempat bergantung seluruh makhluk. Dan ini membedakan antara Tuhan yang kita sembah dan Tuhan yang mereka sembah. Ada Tuhan yang kemudian diberi makan setiap pagi, ada Tuhan yang diberi sesajen di waktu-waktu tertentu, sementara Allah tegaskan di dalam Al-Quran, wa huwa yut'imu wa la yut'am. Allah tidak butuh makanan, bahkan Allah tidak butuh ibadah kita, Allah tidak butuh zikir kita, Allah tidak butuh salat kita, Allah tidak butuh puasa kita. Seandainya semua kita ini kufur, tidak akan mengurangi kemuliaan Allah. Seandainya semua kita ini bertakwa, juga tidak akan menambah kemuliaan Allah. Bahkan seandainya kata Allah, semua kalian manusia, jin, dari pertama sampai terakhir, di waktu bersamaan meminta kepada Allah, lalu Allah memberi semua apa yang kalian minta, ini pun tidak mengurangi sedikit pun kekayaan Allah Subhanahu wa taala. Lalu di ayat ketiga kita sudah menafikan jaminan rahmat Allah bahwa Allah yang kita sembah, Rabb yang kita sembah, Tuhan yang kita sembah adalah Dia yang tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Dan ini bantahan terhadap mereka, terhadap orang-orang Yahudi yang mengatakan bahwa Uzair putra Allah, terhadap orang-orang Nasrani yang mengatakan bahwa Al-Masih putra Isa, putra Al-Masih Isa putra Maryam adalah putra Allah. Sebagaimana ini bantahan terhadap orang-orang musyrik di Mekah yang mengatakan bahwa malaikat itu adalah putri-putri Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah tutup ayat surah Al-Ikhlas di ayat keempat, walam yakul lahu kufuwan ahad, bahwa Tuhan yang kalian sembah, katakan wahai Muhammad, kul, kepada siapapun, katakan kepada orang-orang musyrik, katakan kepada seluruh manusia, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakan wahai Muhammad bahwa Tuhan Rabb yang aku sembah tidak ada satupun yang setara sebanding dengannya. Tidak ada yang menjaga seperti Allah menjaga hamba-hambanya. Allahu akbar. Wallahu khairu hafidha. Siapa yang menjaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika orang-orang Quraisy sudah bersatu, mengumpulkan pemuda-pemuda dari setiap kabilah, mengepung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di rumahnya. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dengan selamat setelah membaca wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada yang sebanding, tidak ada setara dengan Tuhan kita yang kita sembah, Allah, dalam memberi rezeki kepada hambanya. Allahu akbar. Allahu akbar. Allah yang mencukupkan seluruh rezeki hamba-hambanya. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Berapa banyak kita bermaksiat ya, rahmat Allah, tapi Allah tidak pernah memutuskan rezekinya kepada kita. Walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada ilah, tidak ada Tuhan seperti Tuhan yang kita sembah, yang mengatur langit dan bumi seperti Tuhan ilah yang kita sembah. Allah Subhanahu wa taala yang telah menyempurnakan penciptaan langit dan bumi. Allah Subhanahu wa taala yang maha mengatur langit dan bumi.
sehingga kita tidak menemukan sedikit pun retakan-retakan dalam penciptaan langit-langit Allah Subhanahu wa taala. Allah yang telah menyeimbangkan ciptaan-ciptaannya sehingga gunung-gunung dijadikan Allah sebagai pasak-pasak dari bumi kita. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada ilah, tidak ada Tuhan seperti Tuhan kita sembah Allah yang kasih sayangnya, rahmatnya seperti rahmatnya yang diberikan kepada kita semuanya, yang rahmatnya mendahului kemurkaannya. Sabaqat rahmati ghadabi, kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh rahmatku mendahului murkaku. Tidak ada ilah sembahan-sembahan seperti Allah yang kita sembah. Walam yakul lahu kufuwan ahad, yang rahmatnya maha luas. Kata Nabi SAW, Allah itu punya 100 rahmat. Satu rahmat, baru satu rahmat yang Allah turunkan di dunia. Yang dengan satu rahmat ini, manusia, jin, makhluk, binatang, tumbuh-tumbuhan saling berkasih sayang. Lalu Allah tangguhkan 99 rahmat untuk hari kiamat. Karena di sanalah kita lebih membutuhkan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajmain tadabbur singkat ini bermanfaat, dan semoga ini semakin menguatkan kalimat tauhid la ilaha illallah, menguatkan akidah kita, dan semoga jemaah rahmatul Allah ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajmain tadabbur Quran kita pada kesempatan kali ini menjadi sebab Allah jadikan pemberat amal timbangan kita kelak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang sudah kita sampaikan tadi, bahwa sebelum kita tutup tadabbur surah Al-Ikhlas, sebelum kita tutup dengan doa kafaratul majelis, seperti 2 pekan yang lalu, kita akan sama-sama membaca surah Al-Ikhlas 10 kali. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membaca surah Al-Ikhlas 10 kali sampai dia hatamkan, Allahu akbar, maka setelah mereka selesai membaca 10 kali, banallahu lahu qasran fil jannah, Allah akan bangunkan baginya bukan cuma sekadar rumah, tapi qasran fil jannah. Lafaz hadisnya seperti itu. Allah akan bangunkan baginya istana di surga. Nabi pernah ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, al-jannatu ma bina'uha?" Surga itu seperti apa rumah-rumah di sana? Nabi menjawab, labinatun min zahabin wa fiddah. Kalau engkau ingin tahu rumah di surga, bangunan di surga Allah, batu-batanya terbuat dari emas dan perak. Allahu Akbar. Saya mengajak kepada seluruh jemaah, sebelum kita meninggalkan tadabbur majelis ini, sebelum kita tutup, sama-sama kita baca surah Al-Ikhlas 10 kali. Mudah-mudahan insya Allah ketika kita selesai membaca 10 kali, semoga Allah telah membangunkan bagi setiap di antara kita istana di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah abadikan dalam Quran, istri Fir'aun, salah satu doa dan permintaannya ketika ia diazab, ketika dia disiksa, mempertahankan la ilaha illallah, mempertahankan akidahnya, mempertahankan imannya kepada Allah. Ketika ia disiksa oleh suaminya sendiri, kedua tangannya ditarik, kedua kakinya juga ditarik, tidak diberi makan dan tidak diberi minum, yang keluar dari lisannya adalah Rabbi bnili indaka baitan fil jannah, ya Allah, bangunkan bagiku di sisimu istana di surga, rumah di surga. Dalam doa disebutkan bahwa ketika sebelum menjelang wafat, sebelum batu besar itu menghantam tubuhnya, Allah perlihatkan istana rumah Asya binti Muzahim di surga Allah Subhanahu wa taala. Dan saat itulah kemudian ruhnya dicabut dari badannya. Mudah-mudahan kita juga termasuk seperti itu. Ketika kita sebelum wafat nanti, sebelum ruh kita dicabut, salah satu yang akan membuat kita tersenyum adalah karena kita sudah melihat istana-istana yang Allah bangunkan bagi kita dari bacaan-bacaan surah Al-Ikhlas. Sama-sama kita baca 10 kali. Mbak Aris silakan diaktifkan mikrofonnya, dan saya mengajak seluruh yang masih bergabung untuk membaca bersama surah Al-Ikhlas 10 kali. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له أحد. بسم الله الرحمن الرحيم
قل هو الله أحد الله الصمد ولم يولد أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله أحد الله يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد هو الله أحد الله الصمد لم ولم ولم بسم الله هو أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا أحد. الله الرحمن الرحيم. الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم Jamaah rahmat Allah, saatnya Allah kan bagi siapapun yang sudah membaca surah Al-Ikhlas ini 10 kali istana di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya kembalikan kembali. Kita tutup dulu majelis ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika. Baca dulu surah Al-Asr ya, lupa. Kita baca surah Al-Asr lalu kemudian kita tutup dengan doa kafaratul majelis, lalu kami akan kembalikan ke host kita. Kita baca dulu surah Al-Asr sebelum kita tutup majelis ini sebagai wasiat di antara kita sebelum kita berpisah dari majelis ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr kita tutup dengan kafaratul majelis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan kepada host kita, Mbak Ari. Silakan. Terima kasih Ustaz Aka, terima kasih. Suaranya tidak kedengaran, Mbak Ari. Terima kasih Ustadz Umar Maka dan terima kasih untuk ibu-ibu semua yang sudah menyimak kajian tadabbur ini sejak awal hingga akhir. Mudah-mudahan semuanya bisa mendapatkan manfaat dan ibroh dan bisa mengamalkannya dengan sebaik-baiknya. Amin ya Rabb. Kita akhiri kajian tadabbur ini dengan sesi tanya jawab. Silahkan ibu-ibu yang ingin bertanya. Saya bertanya ya Bu Ari. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Sebetulnya saya ingin bertanya apakah di kajian yang pertama saya tidak hadir, Ustadz, maaf kalau sudah dijelaskan. Ya. Jadi saya ingin bertanya tentang tauhid ya, tauhid uluhiyah itu Ustadz yang tadi sebutkan ada di dalam surat Al-Kafirun dan Al-Ikhlas ya, tentang keesaan Allah itu Ustadz. Masya Allah. Apakah itu pertama pertanyaan saya itu? Terus yang kedua sebetulnya saya nanya dengan surat An-Nas yang sebelumnya Ustadz, kan di situ ada Robi dan Ilahinas, itu bedanya apa ya kalau dari tauhid. Terus satu lagi terakhir pertanyaannya, begitu pentingnya ya baca Al-Ikhlas ini
kapan kita sebaiknya dibaca selain setelah zikir, ada zikir setelah sholat kan baca itu ya Ustadz, Al-Ikhlas, Trikul. Kemudian ada lagi sholat sunat qoblah subuh ya Ustadz, itu Al-Kafirun dengan Al-Ikhlas. Terus sebaiknya kapan lagi Ustadz dibaca itu? Terima kasih Ustadz, banyak pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kapan-kapan saja Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa membaca surah Al-Ikhlas. Selain tadi yang sudah disampaikan bahwa zikir pagi dan petang, masya Allah, barang siapa yang baca di pagi hari, Qul huwallahu ahad, ditambah Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, maka itu akan menjadi pelindung bagi dia sampai sore. Kalau dia baca sore hari, maka itu akan menjadi pelindung bagi dia di sisi Allah sampai pagi hari. Maka Nabi menganjurkan dibaca di pagi dan di petang. Kenapa? Karena itu akan jadi perlindungan sampai pagi, lalu kemudian dari pagi sampai sore kalau dibaca di pagi atau di sore. Kemudian di rakaat sebelum salat subuh, Al-Kafirun dan Al-Ikhlas, ba'diyah salat maghrib. Jadi setelah salat maghrib, ba'diyah maghrib, sunnah Nabi juga sallallahu alaihi wasallam membaca Qul ya ayyuhal kafirun, dan di rakaat kedua membaca surah Al-Ikhlas. Sebagaimana jamaah rahmatullah Allah, di witir Nabi, kalau Nabi itu witir, baik itu 3 rakaat atau kemudian 1 rakaat witir Nabi, bacaan witir Nabi salah satunya adalah senantiasa membaca surah Al-Ikhlas. Selain itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sunnat tawaf. Jadi kalau kita umrah atau haji, ketika tawaf, maka setelah tawaf itu kita disunnahkan untuk sholat di belakang makam Ibrahim 2 rakaat. 1 rakaat pertama Al-Fatihah Al-Kafirun, rakaat kedua Al-Fatihah dengan Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Kapan lagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa membaca Al-Ikhlas ini sebelum tidur. Jadi kalau Nabi sudah hendak tidur, sudah berada di atas tempatnya, maka Nabi akan menggabungkan kedua telapak tangannya membaca Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, dan Qul a'udzu birabbin nas, lalu kemudian meniup kedua tangannya mengusap ke seluruh tubuh yang bisa dijangkau oleh kedua tangan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika Nabi tidak bisa melakukan itu, Nabi menyuruh Ibunda Aisyah untuk membacakannya, lalu kemudian Ibunda Aisyah akan meniup bukan ke tangannya tapi ke tangan Nabi, lalu mengusap di tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan kedua, itu momen-momen tempat-tempat di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam, selain bahwa di luar waktu itu siapa saja yang ingin dibangunkan istana baginya di surga, dan ini waktunya bebas kapanpun, hari, ba'da sholat zuhur, sebelum sholat zuhur, setelah sholat asar, sebelum sholat asar, kapanpun 24 jam bebas. Barang siapa yang ingin dibangunkan baginya istana di surga, seperti yang alhamdulillah yang barusan kita lakukan, mudah-mudahan Allah bersihkan niat kita semuanya dan Allah ijabah apa yang kita harapkan. Bahwa setelah kita selesai membaca surah Al-Ikhlas 10 kali, dan ini hadis Nabi Muhammad SAW, dan hadis ini sahih, bahwa barang siapa yang membaca surah Al-Ikhlas Qul huwallahu ahad 10 kali, Allah akan bangunkan baginya istana di surga dan waktunya bebas. Nah, pertanyaan kedua, apa ini maksud dengan tauhid uluhiyah yang penjelasannya di surah Al-Kafirun dan surah Al-Ikhlas? Jadi bukan tauhid uluhiyah. Jadi di antara ulama membagi bahwa tauhid itu ada terbagi menjadi tauhid mengesahkan Allah, itu terbagi menjadi 3. Mengesahkan Allah dalam rububiyahnya. Nah, dalam rububiyah itu maksudnya apa? Hanya Allah satu-satunya yang Maha Esa, yang Maha menciptakan segala sesuatu di semesta ini, yang Maha mengatur, yang Maha menjaga, Maha memberi rezeki. Ini namanya tauhid rububiyah. Tauhid uluhiyah adalah mengesahkan Allah dalam ibadah kita. Tidak boleh beribadah, tidak boleh berzikir, tidak boleh sholat, tidak boleh berpuasa kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Yang ketiga adalah mengesahkan Allah dalam asma dan sifatnya, bahwa tidak ada yang menyerupai, tidak ada yang menyamai Allah dalam sifat-sifat dan asma'nya. Allah Maha Esa pada sifat-sifat dan asma'nya. Kalaupun ada asma Allah itu Ar-Rahman, kalaupun ada orang yang dinamai dengan Abdur Rahman atau dipanggil Rahman, itu hanya nama yang sama. Nama yang sama, tapi dia tidak akan pernah sama dengan sifat Allah. Allah itu Maha Esa bahkan pada sifat-sifatnya. Nah, yang dimaksud tadi bahwa surah Al-Kafirun, surah Al-Ikhlas ini adalah penjelasan dari kalimat tauhid. La ilaha illallah. Yang barang siapa yang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang akhir ucapannya adalah kalimat la ilaha illallah, ia pasti dimasukkan Allah ke dalam surga. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah.
Dan mudah-mudahan kita termasuk di antaranya. Allahumma ya Allah ya Rabb ya Arhamar Rahimin. Nah, penjelasan la ilaha illallah karena kalimat, perhatikan, la ilaha illallah. Kalimat tauhid atau la ilaha illallah itu terbagi menjadi dua bagian. Bagian pertama adalah kalimat la ilaha, tidak ada Tuhan yang berhak disembah. La ilaha. Ini nafyun, menafikan bahwa memang tidak ada Tuhan. Ini nafyun. Yang kedua, rukun kedua dari kalimat tauhid la ilaha illallah adalah illallah. Jadi menafikan dulu bahwa tidak ada yang berhak disembah, baru setelah itu illallah, mengisbatkan, menetapkan bahwa yang berhak disembah itu hanya Allah. Ini juga mengajarkan kita bahwa kita tidak akan pernah menyempurnakan, kita tidak akan pernah memurnikan ibadah kita, tauhid kita, kalau kita juga masih meyakini ada ilah, ada Tuhan-Tuhan yang lain selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi omong kosong kalau ada orang masih percaya, masih mengakui Tuhan-Tuhan yang disembah selain Allah, tapi dia juga katanya memurnikan tauhid untuk Allah, enggak mungkin. Karena fasenya itu, tahapannya itu adalah la ilaha, nafikan dulu, bersihkan dulu diri kita dari berharap, menyembah, mengakui, meyakini ada Tuhan selain Allah, baru setelah itu kita bisa akan kuat. Kita akan bisa mantap untuk menetapkan dalam hati kita illallah, bahwa hanya Allah yang kita sembah. Nah, la ilaha illallah yang terdiri dari dua rukun ini, la ilaha nafyun, menafikan bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah, tidak ada Tuhan-Tuhan yang bisa disembah, berhak disembah, illallah isbat. Ini penjelasannya kata ulama di dua surah. Nah, jadi penjelasannya di banyak ayat dalam Quran, tetapi bisa dicukupkan di dua surah. Apa itu? Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu. Jadi la ilaha illallah, penjelasannya adalah surah Al-Kafirun. La a'budu ma ta'budun wa la antum a'biduna ma a'bud wa la ana a'bidun. Sebagaimana illallah ini disebut di dalam surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Menetapkan bahwa hanya Allah yang Maha Esa, hanya Allah, bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Dia yang Maha Esa. Maha Esa dalam sifatnya, Maha Esa dalam wujudnya, Maha Esa dalam semua perbuatan-perbuatan yang mulia, Maha Esa dalam asma'nya, Maha Esa dalam segala sesuatu. Seperti itu kira-kira penjelasannya. Allahus Samad, lam yalid wa lam yulad wa lam, sebagaimana lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan, ini juga menafikan bahwa Allah itu, dan ini adalah masuk dalam salah satu rukun dari la ilaha illallah, yaitu rukun pertama. Lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakkan, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Seperti itu kira-kira. Wallahu a'lam bissawab. Silakan. Ustadz, kalau bedanya Rob sama ilah itu gimana Ustadz definisinya? Jawaban rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Kalimat Rabb biasanya itu menunjukkan Allah sebagai Maha Pengatur, yang Maha Menciptakan. Makanya kalau di surah biasanya kalau kemudian ayat itu menjelaskan tentang perlindungan, penjagaan, maka akan menggunakan kata Rabb. Jadi Ar-Rabb itu salah satu asma Allah Subhanahu wa taala untuk menunjukkan bahwa Allah itu yang Maha menjaga, Maha melindungi, Maha menciptakan, Maha mengatur segala-galanya. Sementara ilah ini untuk menunjukkan bahwa Allah satu-satunya yang disembah, ilahin nas. Hanya kepada Allah semua makhluk itu menyembah. Semua makhluk di langit dan bumi itu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallahi ma fis samawati wa ma fil ard. Seperti itu kira-kira. Wallahu a'lam bissawab. Terima kasih Saya Ustadz. kembalikan ke Mbak Arisa. Terima kasih. Sama-sama. Ada lagi yang bertanya, ibu-ibu? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal. Masya Allah. Jadi gini Ustaz, tadi malam saya sempat ngobrol sama teman, katanya dia nggak betah gitu Ustaz. Masanya nggak betah apa ya? Ada rasa ingin taubat tapi dia nggak bisa Ustaz. Nggak bisa meninggalkan kemaksiatan seperti itu. La haula wala quwata illa billah. Semoga Allah berikan hidayah. Terus saya jelaskan kalau misalkan cobalah yakin aja dulu, tinggalkan teman-teman segala macam toh. Ya. Tapi dianya belum bisa Ustadz. Maksudnya dia bilang kalau sholat
bisa jarang-jarang. Nah, gimana caranya biar apa ya? Istilahnya kan kalau di dalam tafsir Jalalainnya yang surat Al-Baqarah itu Ustaz, kan ruhnya Ya, Allah itu ada di kita kan Ustaz ya. itu perlu diluruskan itu. Nah, ruhnya Allah tuh ada di kita gitu katanya. Yang dimana kalau misalkan kita memiliki ruhnya Allah, otomatis kita pasti kembali dan bersandar kepada Allah. Seperti itu Ustaz. Saya juga kurang Ya tahu tentang Allah. yang ayat itu Ya, Ustaz. ya. Jadi Jadi tolong jelaskan Ustaz. ya, Masya Allah. Pertama saya ingin meluruskan bahwa tidak ada kemudian dalam diri kita ruhnya Allah. Ya. Subhanallah ya amma yasifun. Ya, Allah yang menciptakan ruh. Ya. Allah yang kemudian memerintahkan malaikat untuk meniupkan ruh kepada setiap manusia yang akan lahir. Ketika bayi itu sudah berumur 4 bulan di dalam perut ibunya, maka Allah memerintahkan untuk dicatatkan baginya 4 kalimat, wa yu'maru bin nafkh, dan diperintahkan untuk ditiupkan ruh. Tapi itu bukan ruh Allah. Nanti ini bahaya. Nanti akan mengatukkan kita sudah menyatu dengan Allah. Kita sudah tidak butuh lagi beribadah kepada Allah. Ngapain lagi kita beribadah kepada Allah sementara kita sudah menyatu dengan Allah Ta'ala Allah amma yasifun. Siapa kita, siapa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha suci, yang maha agung, yang maha mulia. La haula wala quwata illa billah. Itu yang perlu diluruskan pertama, bahwa tidak benar bahwa dalam diri kita, ya betul, ruh adalah ciptaan Allah, tetapi bukan ruh Allah seperti yang difahami temannya tadi ada dalam diri kita. Ta'ala Allah amma yasifun. Nabi Muhammad dalam surah Al-Isra ketika ditanya tentang ruh, yas'alunaka 'anir ruh. Mereka bertanya kepada Muhammad tentang ruh, qulir ruh min amri rabbi. Katakan bahwa urusan perkara ruh itu adalah urusan milik Tuhanku Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, adapun kalau dia ingin taubat, jemaah rahmati Allah, ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajmain, salah satu kisah yang mungkin perlu kita ambil pelajaran, kisah seorang Bani Israel yang diceritakan Nabi. Ini nasihat bagi siapapun yang ingin taubat. Allah tidak pernah butuh kita taubat, Allah tidak pernah butuh ibadah kita. Allahus Samad. Allah tidak pernah berkurang kemuliaannya, kekayaannya, keagungannya kalau semua kita itu bermaksiat. Salah satu kisah yang diajarkan Nabi kepada kita semua adalah kisah seorang Bani Israel yang ingin tobat setelah membunuh 99 orang. Lalu akhirnya dia cukup menjadi 100 ketika dia tanya kepada salah seorang ahli ibadah, apakah kira-kira Allah masih menerima tobat saya? Dikatakan tidak, maka ia dibunuh. Maka kemudian cukup menjadi 100 orang yang dibunuh. Nah, kisah ini mengajarkan kepada kita bahwa salah satu cara terbaik untuk hijrah adalah meninggalkan tempat, meninggalkan komunitas, meninggalkan sahabat, orang-orang yang selama ini menjadi sebab, bisa jadi menjadi sebab kita ini menjadi Allah. Kita ini tergelincir dalam kubangan maksiat, dosa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu yang diajarkan dalam Quran surah Al-Kahfi, bagaimana Allah ceritakan tentang 7 pemuda. Ketika satu negeri itu rusak, semuanya menyekutukan Allah, menyembah berhala. Yang selamat itu hanya 7 pemuda yang tidak melakukan kesyirikan seperti yang dilakukan. Nah, salah satu rahasianya adalah mereka ini adalah memilih teman-teman yang baik. Seandainya mereka cuma 2 atau 3 orang, kemungkinan besar kata ulama mereka bisa jadi murtad, tetapi mereka bertujuh saling menguatkan sehingga mereka tetap istiqomah di atas agama Allah. Jadi nasihat saya kepada orang sahabatnya, kalau ada orang seperti ini, satu, engkau itu lemah kalau tidak ditolong oleh Allah. Maka yang kedua, maka penting untuk kemudian mencari sebab-sebab kira-kira Allah akan menguatkan kita. Salah satunya adalah dengan mencari teman-teman sahabat-sahabat yang baik. Ingin hijrah tapi tidak meninggalkan apa yang dibenci oleh Allah, maka ini akan berat hijrahnya. Salah satu syarat hijrah disebutkan ulama al-iqla' adalah meninggalkan semua yang dibenci oleh Allah SWT. Walau proses boleh tahap demi tahap, tapi setidaknya yang menjadi sebab komunitas yang menjauhkan kita dari Allah itu dijauhi, lalu mulailah mencari orang-orang yang saleh, suhbatul akhyar, orang-orang yang baik yang kira-kira akan menguatkan kita untuk sujud rukuk di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana di antara yang perlu diperhatikan, satu tadi, perbaiki komunitasnya. Berat hijrahnya kalau dia tidak merubah komunitasnya dari yang melalaikan kepada komunitas yang saling mengingatkan untuk taat kepada Allah. Yang kedua,
agak berat untuk hijrah kalau dia ingin hijrah tapi maka dia tidak menjaga makanan yang masuk dalam tubuhnya. Kisah Ashabul Kahfi itu bagaimana 7 pemuda yang istiqomah menjaga la ilaha illallah, Allah kisahkan kepada kita. Salah satu pelajaran terbesarnya adalah ternyata 7 pemuda ini adalah orang yang tidak sembarangan memakan makanan, memasukkan makanan dalam perutnya. Ketika mereka menyuruh salah seorang di antara mereka untuk membeli makanan, wasiat pesan mereka adalah falyanzur ayyuha azka, hendaklah mencari makanan yang paling suci, makanan yang paling baik. Ini pelajaran penting bahwa makanan yang halal, makanan baik itu akan berdampak, berpengaruh kepada sujud ruku kita di hadapan Allah. Makanan haram akan menjadi penghalang hati-hati kita dari hidayah cahaya Allah Subhanahu wa taala. Sambil kemudian dia ikhlas, jujur untuk kembali kepada Allah. Karena kalau dia sudah jujur, taubat kepada Allah, Allah yang akan membimbingnya, Allah yang akan membukakan jalan bagi dia. Seperti itu kira-kira 3 pesan bagi sahabatnya, temannya yang katanya ingin tobat, hijrah tapi masih berat untuk hijrah. Seperti itu kira-kira. Wallahu a'lam bishawab. Silakan, Pak Ari. Terima kasih, Ustaz. Terima kasih Ustadz untuk penjelasannya. Ada lagi ibu-ibu yang ingin bertanya? Mungkin pertanyaan terakhir dari saya nih Pak Ustadz. Tadi Ya, Pak Ustadz silakan. ya untuk mengenai tadi ya Pak Ustadz untuk bagaimana keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala tadi. Jadi sebelum berusaha, sebelum ikhtiar, kita justru harus memasrahkan atau menyerahkan sepenuhnya kepada Allah, ya, percaya bahwa semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru kemudian kita berdoa tentunya dan baru ikhtiar. Gitu ya Pak Ustadz. Betul sekali. Betul sekali. Memperbaiki cara pandang kita, pemahaman kita, keyakinan kita, menata hati kita bahwa rezeki manusia itu sudah diatur oleh Allah. Allahus Samad. Allah tidak akan mungkin memanjangkan umur kita kecuali Allah sudah jamin rezeki kita. Jadi enggak, orang yang sudah yakin dengan ayat ini ya tidak mungkin dia kemudian gelisah khawatir besok itu makan apa ya. Ya kalau Allah hidupkan dia, ya pasti Allah sudah jamin rezekinya. Tinggal bagaimana dia kemudian berikhtiar. Ini yang kemudian yang Allah perintahkan di banyak ayat. Fa idza qadaitum shalah, kalau kalian sudah selesai melakukan salat, fantashiru fil ard, bertebaranlah di atas muka bumi Allah, wabtaghu min fadli, dan carilah karunia-karunia Allah Subhanahu wa taala. Ya, tugas kita adalah mencari rezeki yang sudah dijamin oleh Allah. Tapi bahwa rezeki kita itu sudah terjamin, ini perlu diyakini. Karena kalau ini sudah mantap, ini sudah kuat, ini yang akan membuat kita tenang di atas muka bumi ini, jamaah rahmat Allah. Ini akan membuat kita tenang melalui hidup kita. Rezeki kita tidak akan pernah diambil oleh orang lain. Sebagaimana rezeki orang lain tidak akan pernah engkau rebut walau engkau menggunakan segala cara. Ya, seperti itu kira-kira. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan insyaallah ini bermanfaat. Silakan Pak. Sebelum kita tutup. Tidak ada pertanyaan lagi. Baik, kalau gitu kita tutup dengan doa bersama Pak Ustadz. Ya. Kita bersama-sama berdoa agar diberikan nikmat sehat sampai akhir hayat, sehingga kita bisa beribadah secara optimal. Kemudian untuk yang punya hajat, termasuk saya sendiri Pak Ustadz, mohon doanya memudahkan anak kedua kami. Kemudian mungkin ada ibu-ibu jamaah Majelis Taklim Robani juga yang punya hajat juga tentunya ya. Kemudian ya mudah-mudahan kita semua diberikan nikmat keistiqomahan. Ya, Masya Allah. Jamaah rahmat Allah, salah satu pesan terakhir sebelum kita tutup dengan doa. Allah awali surah Al-Ikhlas ini dengan qul, katakanlah. Ini perintah kepada Nabi dan perintah bagi kita semuanya agar mengucapkan apa yang Allah perintahkan untuk diucapkan di sini. Mudah-mudahan kita tidak mengulangi kesalahan-kesalahan orang tua kita yang mungkin belum punya ilmu. Tapi kita yang sudah mengaji, kita yang sudah tadabbur, mudah-mudahan setelah tadabbur surah Al-Ikhlas, yang punya anak, yang punya cucu, qul, katakan dan ulang-ulangi kepada anakmu. Allah yang kita sembah yang ehsana. Karena bisa jadi kurikulum pelajaran di sekolahnya mendoktrinnya untuk meyakini bahwa Tuhan itu semuanya benar. Semua Tuhan yang disembah itu benar.
Ulang-ulangi katakan kepada anak-anak kita, Allahus Samad. Tuhan yang kita sembah itu nak tempat bergantung seluruh makhluk. Bahkan berhala-berhala yang disembah oleh orang-orang di luar sana. Ulang-ulangi dan katakan kepada anakmu agar ia tidak tergelincir lam yalid wa lam yulad, bahwa Tuhan yang kita sembah nak tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Agar ini menjadi benteng bagi anak kita agar tidak tersesatkan dengan pemahaman-pemahaman yang bisa jadi itu menjadi materi pelajaran di sekolahnya. Bahwa ternyata Tuhan itu punya anak loh. Tuhan itu ini putra Allah. Ulang-ulangi untuk mengatakan lam yakun walam yakun lahu kufuwan ahad. Nah, Tuhan kita itu, wahai cucuku, Tuhan yang kita sembah itu tidak ada bandingannya, tidak ada yang setara dalam wujudnya, tidak ada yang setara dalam memberi rezeki, dalam mengatur, menciptakan. Agar anak-anak kita bangga menyembah, menjadikan Allah sebagai ilah yang dia sembah. Nah, mari kita tutup dengan sama-sama berdoa. Mudah-mudahan insya Allah doa-doa kita diijabah oleh Allah. Silakan diaminkan. Kami akan berdoa. Orang yang mengaminkan doa, pahalanya sama seperti yang berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, wa atubu ilaih. Allahumma ya Rahman, ya Rahim, ya Wahhab, ya Man'an, ya Bi, ya Jawad, ya Man'an. Allahumma ya Allah, لا تدع في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرت ولا هما ولا غما إلا فرجت ولا مريضا إلا شفيت ولا ضالا إلا هديت ولا حاجة من هوائج الدنيا إلا يسرتها يا أرحم الراحمين. اللهم ya Allah Tuhan kami, ya Rabb, wahai Engkau yang menciptakan langit dan bumi, wahai Engkau yang menjadi tempat bergantung seluruh makhluk dalam permintaan dan hajat-hajat mereka, ya Allah, jangan biarkan kami bubar dari majelis ini ya Allah, kecuali Engkau telah mengampuni, membersihkan setiap di antara kami dari dosa-dosanya. Ya Allah, ya Tuhan kami, jangan biarkan kami bubar dari majelis ini kecuali siapapun yang sakit di antara kami, atau kerabatnya, atau orang tuanya, atau anaknya yang sakit, sembuhkan ya Allah. Karuniakan kepada mereka kesembuhan yang tidak meninggalkan lagi rasa sakit. Ya Allah, jadikan sakit yang Engkau ujikan kepada mereka pembersih, pensuci atas setiap khilaf dan dosa-dosa yang pernah dilakukan. Allahumma ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Jangan biarkan kami bubar dari majelis ini Allah, kecuali siapapun yang punya keinginan, siapapun yang punya hajat di antara kami. Ya Allah, mudahkan urusan mereka, mudahkan hajat-hajat mereka. Angkat kesulitan-kesulitan mereka ya Allah. Jalan keluar setiap permasalahan-permasalahan mereka. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula an taj'alal qur'ana alladhi rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jala ahzanina wa humumina wa gumumina ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jangan pernah mencabut nikmat karunia Quran yang Engkau berikan kepada kami. Ya Allah, sabarkan kami bersama Quran. Jadikan Quran sebagai cahaya bagi kami dalam hidup kami, cahaya bagi kami di kubur kami, cahaya bagi kami kelak di hadapan-Mu ya Allah, dan jadikan ia hujah bagi kami. Jadikan ia penolong di hadapan-Mu kelak ya Arhamar Rahimin. Allahumma ya Allah, arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bika wa nahnu na'lam wa na'udzubika an nusyrika bika wa nahnu la na'lam. Ya Allah, kami memohon ampun, kami berlindung kepadamu ya Allah dari melakukan kesyirikan sementara kami sadar ya Allah, dan kami juga memohon ampun perlindungan kepadamu ya Allah dari menyekutukan, melakukan kesyirikan sementara kami tidak menyadarinya ya Arhamar Rahimin. Allahumma inna nas'aluka kulla khairin ma sa'alaka nabiyyuk. Ya Allah, kami memohon semua kebaikan yang pernah diminta oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa na'udzubika min kulli syarri ma a'adaka bihi nabiyyuk. Sebagaimana kami ya Allah memohon perlindungan kepadamu, penjagaan darimu ya Allah dari segala bentuk keburukan, fitnah, kejahatan, di mana Nabi Muhammad pernah berlindung kepadamu darinya ya Arhamar Rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jika duduknya kami di majelis ini ada pahala ya Allah, ada amal ibadah tercatat di sisimu, maka jadikan pahala tersebut juga untuk kedua orang tua kami ya Allah. Jika duduknya kami di majelis ini menjadi sebab Engkau karuniakan rahmat kepada kami ya Allah, kami bertawassul juga dengannya agar Engkau terangi kuburan kedua orang tua kami, kuburan bapak kami, kuburan ibu kami ya Arhamar Rahimin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa
وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى ال محمد والحمد لله رب العالمين wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan Allah telah mengijabah doa-doa setiap di antara kita. Allahumma amin, Allahumma amin ya rabbal alamin. Sampai bertemu insyaallah di pertemuan berikutnya, masih melanjutkan insyaallah tadabbur Quran, tadabbur surah-surah di dalam Al-Quran sesuai urutan turunnya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan berikutnya kita akan membahas surah An-Najm. Wan Najmi Idza Hawa, surah yang ke-23 yang diturunkan Allah kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz. Maaf lahir batin. Terima kasih Mbak Ari. Terima kasih Ari. Ibu.